Halo, halo, halo. Halo, kembali lagi dengan saya, Johan Kristabil Sinaga dengan NPM 2017051050. Kali ini kita membahas tugas 1 dari pengantar organisasi komputer, yaitu organisasi dan arsitektur komputer. Yang pertama, apa itu organisasi komputer? Organisasi komputer adalah bagian yang berhubungan dengan komponen-komponen operasional penyusun komputer. Komponen-komponen ini merupakan komponen fisik yang digunakan komputer. Aspek organisasi komputer terdiri dari hardware, perangkat user interface, teknologi memori, sistem memori, dan alat kontrol seperti mouse, dan keyboard. Lalu apa itu arsitektur komputer? Arsitektur komputer adalah bagian yang berhubungan dengan konsep perencanaan hubungan antar komponen operasional komputer atau sistem komputer. Dalam arti, arsitektur komputer itu menunjukkan cara hubungan dari komponen-komponen fisik yang dipakai komputer. Aspek arsitektur komputer terdiri dari set instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik pengalamatan, dan mekanisme input-output. Lalu apa bedanya organisasi dengan arsitektur komputer? Bedanya dapat disimpulkan, yaitu organisasi komputer mengutamakan komponen-komponen operasional komputer untuk memenuhi fungsional komputer, sedangkan arsitektur komputer mengutamakan cara menghubungkan antar komponen komputer untuk memenuhi fungsional komputer. Komplemen antara organisasi dan arsitektur komputer dibutuhkan untuk menciptakan komputer yang sesuai dengan fungsinya. Dalam arti, untuk membuat komputer, kita harus menggabungkan organisasi dan arsitektur komputer. Apa itu set instruksi? Set instruksi itu bagian dari aspek arsitektur komputer yang merupakan model abstrak dari sebuah komputer. Set instruksi itu diimplementasikan dalam bentuk CPU dan berisi jenis data yang didukung, arsitektur memori, fitur fundamental instruksi, dan model input-output. Mikroarsitektur itu apa? Mikroarsitektur berada dalam aspek arsitektur komputer yang merupakan implementasi dari sebuah prosesor jika dikombinasikan dengan set instruksi. Mikroarsitektur itu berisi logika yang digunakan untuk mengeksekusi set instruksi. Lalu apa itu sistem desain? Sistem desain adalah proses untuk menjelaskan arsitektur komputer, modul yang didesain, interfaces, dan lain sebagainya dari sebuah sistem untuk memenuhi fungsional komputer. Apa itu konsep storage program? Konsep storage program itu dikeluarkan oleh von Neumann. Konsep ini berisi program atau instruksi yang disimpan di memori, kemudian program tersebut akan dieksekusi. Penggunaan komputer dapat disesuaikan dengan mengganti program yang disimpan di memori untuk dieksekusi. Konsep storage program membuat komputer lebih fleksibel digunakan. Arsitektur komputer ada dua bentuk, yaitu arsitektur komputer buatan von Neumann dan arsitektur komputer buatan Harvard. Secara umum, arsitektur komputer buatan von Neumann itu ROM atau read-only memory dan RAM random access memory digabung dalam peta memori yang sama. Sedangkan Harvard, ROM dan RAM itu dipisah dalam peta memori yang berbeda. Untuk membandingkan keduanya, kita butuh melihat kelebihan dan kekurangan dari arsitektur komputer dari keduanya. Yang pertama itu kelebihan arsitektur komputer von Neumann. Buatan von Neumann itu
Kelebihannya fleksibilitas pengalamatan program dan data. Lalu program selalu ada di ROM dan data selalu ada di RAM. Arsitektur komputer buatan von Neumann itu memungkinkan prosesor untuk menjalankan program yang ada di dalam memori data atau RAM. Namun kelemahan arsitektur komputer von Neumann itu adalah bus tunggalnya itu sendiri, sehingga instruksi untuk mengakses program dan data tidak bisa dilakukan overlapping. Dalam arti, program harus diakses secara berurutan atau sekuensial. Bandwidth program harus sama dengan bandwidth data. Jika memori data adalah 8 bits, maka program juga harus 8 bits. Prosesor buatan von Neumann itu membutuhkan jumlah clock CPI, clock per instruction, yang relatif lebih banyak, sehingga eksekusi instruksi relatif lebih lama. Lalu kita masuk ke arsitektur komputer Harvard. Kelebihannya ialah bandwidth program tidak harus sama dengan bandwidth data. Dalam arti, kalau misalnya bandwidth programnya itu 8 bit, bandwidth data bisa 4 bit atau bisa 16 bit. Opcode dan operand dapat dijadikan dalam satu word instruksi saja. Lalu, instruksi dapat dilakukan dengan lebih singkat dan cepat, dan memori program dan data yang terpisah, maka coupling total memori program dan data relatif lebih banyak. Namun kelemahan arsitektur komputer Harvard itu ialah arsitektur Harvard tidak memungkinkan untuk menempatkan data pada ROM, dan arsitektur ini tidak memungkinkan untuk mengakses data yang ada dalam ROM. Demikian dari saya untuk tugas 1. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.